Selamat datang kembali, kita akan langsung menyelami sebuah buku yang sangat berpengaruh nih di dunia bisnis, Execution, The Discipline of Getting Things Done oleh Larry Bossidy dan Ram Charan. Iya, buku ini sering banget disebut sebagai semacam jembatan ya, antara rencana bagus sama hasil nyata. Sesuatu yang sering hilang gitu di banyak perusahaan. Anda pasti sering lihat kan, pemimpin punya visi keren, strateginya oke, tapi kok targetnya sering meleset. Nah, sumber yang Anda bagikan ini, bab 3 khususnya, punya pandangan menarik soal ini. Betul. Fokusnya di apa yang mereka sebut blok pembangun 1. 7 perilaku esensial pemimpin. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar 7 perilaku kunci ini yang menurut buku ini ya membedakan pemimpin yang benar-benar bisa mengeksekusi, mewujudkan rencana dari yang mungkin cuma ngomong aja. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Penulis langsung bilang di awal, eksekusi itu bukan sekedar soal taktik atau teknik manajemen gitu ya. Ini lebih ke disiplin, fundamental, dan akarnya itu ya di perilaku pemimpinnya sendiri. Tepat sekali. Jadi ini bukan soal tren manajemen paling baru lah, bukan. Ini soal keterlibatan yang otentik, terus terang soal realitas, kadang pahit ya, dan gimana pemimpin itu membentuk budaya lewat tindakan nyata mereka. Oke, mari kita bedah yang pertama. Perilaku 1. Kenali orang-orang dan bisnis Anda. Sekilas kedengarannya, ya dasar banget ya. Dasar, tapi justru ini yang sering kelewat. Penulis bilang banyak pemimpin itu nggak benar-benar terlibat di lapangan. Mungkin datang, kunjungan, rapat, tapi ya cuma di permukaan aja. Tanya angka pendapatan, tapi nggak gali realitas operasionalnya gimana. Informasinya udah disaring duluan gitu ya, yang Nah. sampai ke atas. Nah itu dia. Larry Bossidy, salah satu penulisnya, kan mantan CEO juga, dia cerita pengalamannya sendiri. Waktu dia ke pabrik sensor di Freeport, Illinois. Tujuannya itu bukan formalitas. Dia beneran pengen ngerti manajer pabriknya gimana, timnya gimana, masalah spesifiknya apa, potensinya apa. Kunjungan kerja yang sebenarnya ya, bukan cuma seremonial. Betul. Dan detail pertanyaannya itu wah luar biasa. Nggak cuma apa kabar. Dia tanya, udah berapa lama orang kunci di sini megang posisi ini? Kenapa staf kualitas laporannya ke manufaktur? Malah dia nyeletuk, wah ini kayak rubah jaga kandang ayam. Iya, kritis banget ya. Terus dia tanya lagi, kenapa tim business development nggak ada di rapat penting ini? Sistem forecasting kalian gimana kerjanya? Ternyata baru ketahuan, bagus kalau lihat data lama, bukan buat prediksi ke depan. Hanya hindsight aja ya. Iya, terus kenapa bisnis 600 juta dolar perlu 9 pabrik? Udah mikirin outsourcing belum? Kekayaan intelektualnya gimana jaganya? Oh, ternyata belum ada pengacara paten. Udah pakai e-ocean belum buat beli barang? Sistemnya udah nyambung belum antar bagian? Gila, detail banget pertanyaannya. Detail. Tapi perhatikan, kenapa ini penting? Ini bukan micromanagement loh ya. Bukan mau ngatur semua hal kecil. Tujuannya itu bangun pemahaman intuitif yang dalam soal bisnis di lapangan, terus mempersonalisasi visi perusahaan sampai ke level operasional. Jadi lebih dari sekedar angka ya? Jauh. Dan yang krusial, ini tuh bentuk coaching yang efektif banget. Pertanyaan tajam tadi kan maksa manajer lokalnya buat lihat bisnis mereka lebih kritis lagi, menghubungkannya ke pasar luar, ngasah analisis mereka, sekaligus ini nunjukin respek ke tim di pabrik, pemimpin puncak, peduli sama kerjaan mereka. Hasilnya juga langsung kelihatan ya, bukan cuma ngobrol, tapi ada kesepakatan jelas. Perlu rotasi orang, perlu rencana konsolidasi pabrik, jejaki outsourcing, perkuat paten, coba e-auction, perbaiki integrasi sistem. Dan ada bonusnya lagi. Apa tuh? Dengan turun langsung gitu, Larry jadi bisa lihat kekuatan yang mungkin nggak tertulis di laporan. Misalnya, program Six Sigma atau digitalisasi mereka ternyata jalan bagus, inisiatif dari bawah. Wah, iya juga ya. Plus, aspek hubungan personalnya. Kata Larry, hubungan kayak gini penting banget kalau mau mempertahankan orang kunci. Tanpa itu, Anda cuma nama di struktur. Koneksi ini juga penting pas mau luncurin inisiatif baru, biar nggak dianggap angin lalu sama orang lapangan. Mirip kayak Jack Welch di GE ya, yang katanya suka belajar detail inventory turns langsung dari manajer pabrik.
Persis, bukan cuma dari slide presentasi. Oke, keterlibatan mendalam ini kayaknya nyambung banget ke perilaku kedua ya, bersikeras pada realisme. Kalau udah turun lapangan kan lebih susah dibohongi. Sangat terkait. Pemimpin yang jago eksekusi itu nggak takut sama kenyataan sepahit apapun. Justru sebaliknya, mereka aktif ciptain iklim di mana orang tuh merasa aman buat ngomong jujur, termasuk ngasih kabar buruk atau masalah. Gimana caranya? Larry Basidi sering pakai sesi roundtable informal gitu. Tanya langsung ke karyawan di berbagai level. Apa yang udah benar, apa yang salah, apa yang Anda suka dan gak suka dari perusahaan ini. Kenapa sih realisme ini penting banget? Ya karena kalau nggak ada diagnosis jujur soal masalah, gimana mau nemu solusi yang efektif? Realisme itu fondasi pemecahan masalah. Kalau pemimpin cuma mau denger yang bagus-bagus saja, masalah numpuk di bawah, nanti tahu-tahu meledak. Jadi dialog jujur walau nggak nyaman itu kuncinya ya? Itu satu-satunya cara biar semua informasi relevan muncul, sekaligus jadi proses belajar dua arah yang berharga. Oke, udah kenal lapangan, udah berani realistis. Langkah berikutnya, ini perilaku ketiga. Tetapkan tujuan dan prioritas yang jelas. Di tengah ruwetnya bisnis zaman sekarang, fokus itu penting banget kayaknya. Betul sekali. Penulis nyaranin pemimpin itu netapin cuma sedikit aja prioritas utama. Mungkin 3 atau 4 gitu, yang benar-benar krusial. Kenapa harus sedikit? Biar sumber daya, waktu, uang, orang bisa fokus ke sana. Penting banget buat hindari bingung arah atau rebutan sumber daya internal. Apalagi di organisasi yang strukturnya matriks, yang satu orang lapor ke banyak bos. Wah, bisa pusing itu. Ada contohnya nggak di buku? Ada. Contoh CEO baru di perusahaan retail. Timnya udah ngebet pengen ekspansi, buka toko di mana-mana. Tapi CEO ini, yang jago eksekusi, malah nahan dulu. Prioritas utamanya bukan ekspansi, tapi perbaiki kinerja toko yang udah ada. Fokusnya spesifik, naikin gross margin sama comparable sales. Terus gimana dia mastiin prioritas itu jalan? Nah, ini menarik. Nggak cuma diumumin, dia lakukan 3 hal. Pertama, diskusi intensif sama 10 laporan langsungnya. Bahas gimana cara capainya, termasuk ubah insentif biar nyambung sama target baru. Oke, jadi dari atas dulu ya? Iya. Kedua, dia kumpulin 100 eksekutif kunci dari operasi toko dan merchandising. 2 hari penuh. Di situ dia nggak cuma ngomong, tapi kayak ngajar soal anatomi bisnis retail. Terus, tetapkan target kuartalan spesifik dan minta tiap orang bikin rencana aksi 90 hari. Wow, intensif ya? Ketiga, proses yang sama diulang buat ratusan manajer di level bawahnya lagi. Jadi benar-benar dikomunikasikan sampai ke bawah ya? Persis, prioritas jelas aja nggak cukup. Harus dikomunikasikan mendalam, dipastiin semua paham, dan diterjemahkan jadi langkah aksi konkret di semua level. Bukan cuma memo. Ini proses dialog dan penyelarasan. Oke, nah udah ada prioritas jelas, udah ada rencana aksi. Tantangan berikutnya kan mastiin itu beneran jalan, nggak cuma jadi wacana. Ini masuk ke perilaku keempat, tindak lanjut atau follow through. Ini dia. Penyakit klasik nih di banyak organisasi. Ide bagus banyak, tapi eksekusinya lemas karena tindak lanjutnya kurang. Pemimpin efektif itu bangun mekanisme buat mantau kemajuan secara rutin dan nagih pertanggungjawaban dari yang udah komitmen. Contohnya gimana tuh? Di buku ada cerita perusahaan teknologi pas lagi resesi. CEO lihat ada divisi penting udah potong biaya, tapi target ROI-nya masih jauh. CEO saranin fokus ke velocity, perputaran inventaris. Biar barang cepet kejual gitu ya? Iya, manajer pembeliannya bilang, bisa Pak, tapi butuh 20 insinyur tambahan. Presiden divisinya diem aja, nggak ngasih komitmen. Nah loh, terus gimana? Disinilah peran CEO penting banget. Dia nggak berhenti di ngasih saran. Dia lihat ada macet, ada potensi konflik sumber daya, insinyur buat inventaris atau buat produk baru. Dia turun tangan, mediasi. Pastiin presiden divisinya bikin komitmen jelas. Dan ini kuncinya. Dia tetapkan ada review mingguan khusus buat mantau kemajuan inisiatif Velocity ini. Jadi ada mekanisme kontrolnya ya? Betul. Tindakan ini ngirim sinyal kuat ke seluruh organisasi. Komitmen itu serius, bakal dipantau, akuntabilitas bakal ditegakkan. Oke, jadi udah kenal bisnis, realistis, fokus prioritas, terus tindak lanjut. Apalagi nih, perilaku kelima. Beri penghargaan kepada pelaku, doers. Kedengarannya logis, tapi prakteknya gimana? Memang logis, tapi nggak selalu gampang. Intinya, sistem penghargaan di perusahaan, bonus, promosi, pengakuan
harus sejalan sama budaya eksekusi. Maksudnya, harus ada pembedaan yang jelas. Pembedaan gimana? Iya, mereka yang benar-benar ngerjain, capai hasil, nunjukin perilaku yang diharapkan, ya harus dapat penghargaan lebih signifikan dibanding yang lain. Bukan berarti nggak hargai usaha ya, tapi hasil akhir dan kontribusi nyata itu jadi faktor utama. Jadi bukan kayak sama rata sama rasa gitu ya? Bukan sosialisme korporat. Penulis malah bilang diferensiasi penghargaan itu susu ibunya, budaya kinerja tinggi. Tanpa pembedaan jelas, motivasi buat berprestasi bisa turun. Orang perlu lihat kalau kerja keras dan hasil luar biasa itu dihargai nyata. Contohnya mungkin tim sales yang lewat target dapat bonus jauh lebih gede gitu. Nah, contohnya gitu. Pesannya jelas, hasil dihargai. Nanti di bab 4 buku ini dibahas lebih detail cara desain sistemnya. Menarik. Selain harga yang udah oke, gimana cara ngembangin yang lain? Ini perilaku keenam ya. Perluas kemampuan orang melalui pembinaan, coaching. Benar. Pemimpin hebat itu juga guru, pembina. Tugasnya nggak cuma delegasi, tapi aktif ngembangin kapabilitas timnya. Dan ini lebih dari sekedar kirim orang ikut training formal sesekali. Jadi coaching yang efektif itu gimana menurut buku ini? Ramcaran nekenin, yang paling efektif itu seringnya terjadi pas kerja sehari-hari. Misalnya, amati langsung orang pas mimpin rapat, presentasi, atau nangani masalah. Terus, kasih umpan balik spesifik dan konstruktif sesudahnya. Langsung di momennya gitu ya? Bisa sesudahnya, tapi spesifik ke kejadian itu. Terus, diskusi kelompok yang dalam soal isu bisnis menantang, kalau difasilitasi dengan baik, jujur, saling percaya, itu juga bentuk coaching kolektif yang kuat. Ngasah pikir kritis dan problem solving bareng-bareng. Ada contoh bagus di buku soal coaching lewat pertanyaan. CEO nanya ke kepala divisinya soal rencanan masuk pasar Jerman. Pertanyaannya simpel tapi nusuk. Gimana tuh pertanyaannya? Siapa kompetitor utama di sana? Pangsa pasar mereka berapa? Jumlah salesperson kita dibanding mereka berapa? Siapa yang pimpin tim kita di Jerman? Berapa level jabatan antara Anda sama dia? Ternyata kepala divisinya nggak bisa jawab lancar. Wah, ketahuan ya nggak siapnya. Iya, itu jadi momen belajar yang kuat buat dia dan semua yang hadir. Pentingnya persiapan dan pemahaman mendalam. Dan coaching ini nggak cuma soal skill teknis atau strategis, tapi juga perilaku. Misalnya, ada manajer, sebut aja Charlie, perilakunya buruk, suka maksa tim lembur terus, bikin capek dan dimotivasi. Terus gimana? Pemimpin efektif nggak diam aja. Dia konfrontasi Charlie, tapi nggak marah-marah, pakai data, observasi spesifik. Charlie, saya dapat keluhan dari timmu soal tekanan kerja. Atau, saya lihat log, timmu lembur terus bulan lalu, padahal target nggak mendesak. Ada apa? Terus, bantu Charlie cari akar masalah dan solusi. Jadi fokus ke solusi ya, bukan cuma nyalahin. Betul. Penulis bilang 80% belajar itu ya on the job, bukan di kelas. Semua perilaku ini kok kayaknya butuh semacam kekuatan mental khusus ya buat ngelakuinnya. Ini nyambung ke perilaku terakhir. Yang ketujuh, kenali diri sendiri. Emotional fortitude. Ini personal banget kedengarannya. Maksudnya apa nih? Ini kayak kapasitas psikologis inti yang bikin pemimpin bisa ngelakuin semua hal sulit tadi. Kemampuan buat jujur sama diri sendiri dan orang lain, hadapi realitas bisnis nggak enak tanpa menghindar, kasih umpan balik terus terang tapi adil. Termasuk umpan balik negatif ya? Termasuk, juga mampu terima sudut pandang beda atau kritik tanpa defensif. Nanganin konflik secara konstruktif, ngakuin kalau salah atau nggak tahu. Dan yang sering paling susah, ambil tindakan tegas ke orang yang kinerjanya jelek terus atau nggak sejalan sama nilai perusahaan. Wah, ini berat sih. Banget. Tanpa ketabahan emosional ini, pemimpin cenderung hindari keputusan sulit. Eksekusi pasti macet. Pasti ada contoh jeleknya ya? Ada di buku, CEO tahu wakil presidennya gagal total. Tapi nggak bisa mecat atau mindahin karena hubungan personal dekat atau ya dianya nggak kuat hadapi konfrontasi nggak nyaman. Akibatnya, malah CEO-nya sendiri yang dipecat dewan direksi. Gara-gara masalah yang dibiarin. Aduh. Terus apa aja sih kualitas inti dari emotional fortitude ini? Buku ini nyebut beberapa. Pertama, autentisitas. Jadi diri sendiri, nggak palsu, selaras antara omongan, perasaan, dan tindakan. Ini bangun kepercayaan. Oke. Kedua, kesadaran diri, self-awareness. Kenal betul kekuatan dan kelemahan diri. Termasuk blind spots emosional.
Hal tentang diri kita yang mungkin kita nggak sadar, tapi orang lain lihat. Ini kunci buat belajar dari pengalaman. Penting nih. Ketiga, penguasaan diri, self-mastery. Ini tersirat kuat, mampu ngelola ego dan emosi. Apalagi pas di bawah tekanan. Nggak gampang meledak, tapi juga nggak pasif. Jaga keseimbangan ya. Keempat, kerendahan hati, humility. Ini bukan rendah diri ya, tapi mampu kendalikan ego. Mau ngaku nggak tahu semua jawaban, mau dengerin orang lain, realistis soal tantangan, mau bagi kredit kalau sukses. Ini yang bikin pemimpin bisa terus belajar. Bahkan pemimpin hebat kayak Joe Torre atau Jack Welch aja ngaku pernah salah besar kan? Betul. Kuncinya, kata buku ini, ya akui kesalahan, belajar darinya, jadi lebih baik. Rendah hati juga berarti nggak hajar orang pas salah, tapi pakai itu sebagai momen coaching. Gimana cara ngembangin ketabahan emosional ini? Wah, ini perjalanan panjang. Perlu refleksi jujur atas pengalaman, terbuka sama umpan balik dari atasan, bawahan, rekan, atau coach. Terus amati dan belajar dari pemimpin lain, yang bagus maupun yang jelek. Oke, jadi kalau kita lihat semua, 7 perilaku ini nggak berdiri sendiri ya? Nggak sama sekali. Mereka saling terkait, saling nguatin. Kenal orang dan bisnis, bantu kita realistis. Realisme dan prioritas jelas, butuh tindak lanjut. Buat dorong tindak lanjut dan hasil, perlu penghargaan dan coaching. Dan buat melakuin semua itu konsisten, butuh ketabahan emosional. Satu paket ini. Iya ya, kayak fondasi gitu ya. Harus kokoh sebelum bangun proses strategi dan operasi yang lebih detail. Jadi, apa artinya ini buat pendengar kita? Ini bukan teori ngawang-ngawang. Ini perilaku konkret yang bisa Anda amati, pelajari, dan coba praktekkan. Nggak peduli posisi Anda apa sekarang di organisasi. Sip. Oke, jadi mari kita simpulkan pembahasan kita di bab 3 buku Execution ini. Intinya, kepemimpinan yang efektif buat wujudin rencana itu bukan soal karisma atau visi hebat doang. Bukan. Tapi lebih ke disiplin ngejalanin serangkaian perilaku kunci secara konsisten, terlibat dalam buat kenal bisnis dan orang, paksa diri dan tim hadapi realitas, fokus tajam ke prioritas vital, bangun mekanisme tindak lanjut yang kuat, hargai yang beneran kasih hasil, aktif bina tim, dan punya kekuatan karakter atau ketabahan emosional buat ngelakuin semua itu termasuk yang sulit. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Buku ini kan akanin banget pentingnya realisme dan dialog jujur. Coba deh refleksi sebentar. Di tempat kerja Anda sekarang, seberapa sering sih kenyataan pahit, tantangan, masalah, bahkan kegagalan itu dibahas secara terbuka, jujur, konstruktif di forum-forum penting? Dan kira-kira apa dampaknya ke kemampuan tim atau organisasi Anda buat eksekusi rencana secara efektif kalau percakapan jujur kayak gitu jarang terjadi? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.